3 pangkat 2011 dibagi 10 sisanya sama dengan berapa? Kalau misalkan gini ya, ada bilangan 2536. Ini saya bagi dengan 10. Maka otomatis hasil baginya adalah 253,6 gitu ya. Tapi kalau ditanya hasil bulatnya berarti hasil bagi adalah 253. Lah terus 6-nya gimana? 6 ini yang disebut dengan istilah sisa. Jadi sisanya sama dengan 6. Kalau misalkan ada bilangan gini, 275.364. Ini saya bagi 10. Nah, hasil baginya berarti hasil bulatnya yaitu 27.536 dan sisanya itu adalah 4 ya, bilangan yang terakhir. Ternyata angka yang terakhir ini jadi sisa ketika pembaginya adalah 10. Jadi sebenarnya di soal ini sama aja ditanya angka terakhir pada 2011 berapa. Nah, sekarang akan saya bahas supaya lebih mudah. Tapi saya tidak langsung memangkatkan 2011 karena itu terlalu sulit. Maka caranya bertahap. Pertama saya coba dulu hitung kalau 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu hasilnya 3. Kemudian nanti 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. Kalau saya kali 3 lagi, 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 27. Saya kali 3 lagi, 3 pangkat 4 itu adalah 81. Terus kalau saya kali 3 lagi berarti 3 pangkat 5. Ini dikali 3 adalah 243. Saya kali 3 lagi jadi 3 pangkat 6 itu adalah 729. Dikali 3 lagi jadi 3 pangkat 7 yaitu 2187. Kalau nggak tahu hasilnya anggap aja gini, saya tidak butuh hasil, saya hanya butuh angka yang ada di posisi belakang. Kalau ini saya kali 3 jadi 3 pangkat 7, ini kali 3 berarti pasti belakangnya juga 7. Kenapa? 9 kali 3 adalah 27. Kalau ini saya kali 3 berarti akan jadi 3 pangkat 8. Ini saya kali 3, 7 saya kali 3. Oh, berarti 21, maka belakangnya 1. Nah, sekarang coba lihat angka belakang di sini ada pola, di sini 1, kemudian ini 7, berikutnya nanti 9, berikutnya nanti 3. Nah, terus yang sebelumnya ini adalah 1, 7, 9, 3. Coba cek, ada pola nggak? 3971, 3971. Nah, berarti kesimpulannya, kalau saya coba ngitung yang pangkat berikutnya, yaitu nanti untuk 3 pangkat 9, 3 pangkat 10, 3 pangkat 11, 3 pangkat 12. Oke, berarti nanti supaya jadi 3 pangkat 9 saya kali 3. Nah, 1 kali 3 pasti hasilnya belakangnya 3. Saya kali 3 lagi. Nah, berarti ini saya kali 3 nih. 3 kali 3 9. Saya kali 3 lagi nih. Ini kali 3 berarti belakangnya pasti 7. Ini saya kali 3 lagi, pasti nanti belakangnya adalah 1 karena 7 kali 3 21. Nah, dari sini saya bisa ngambil kesimpulan nih. Kalau misalkan yang angka belakangnya 3 itu kan berarti terjadi pada 3 pangkat 1, seterusnya 3 pangkat 5, seterusnya 3 pangkat 9, seterusnya 3 pangkat 13. Gimana tahu 13? Gampang. Ini coba dari 1 menuju 5 ditambah 4, dari 5 menuju 9 tambah 4, berarti berikutnya tambah 4. Ini pasti sama dengan bla 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 itu. Belakangnya pastilah 3. Nah, terus nanti kalau yang seterusnya, yang ini, yang bagian belakangnya 9, yaitu terjadi pada 3 pangkat 2, terus 3 pangkat 6, terus 3 pangkat 10, pangkatnya saya tambahin 4 lagi, jadi 3 pangkat 14, begitu seterusnya. Ini pastilah belakangnya adalah 9. Nah, terus nanti kalau saya kali 3 lagi, atau saya cek aja ini, jadi 3 pangkat 3, ini nanti jadi 3 pangkat 7, 3 pangkat 11,
berikutnya 3 pangkat 15 dan seterusnya. Nah, maka nanti ini pasti sekian sekian sekian, belakangnya pastilah 7. Seterusnya kalau saya kali 3 jadi 3 pangkat 4, ini saya kali 3 3 pangkat 8. Saya kali 3 lagi yang ini jadi 3 pangkat 12. Saya kali 3 yang ini berarti 3 pangkat 16, begitu seterusnya. Maka belakangnya pasti akan jadi 1. Nah, sekarang yang lebih penting kita coba menyimpulkannya. Jadi nanti yang bagian belakangnya 3 itu boleh saya katakan kalau bilangannya berupa gini, yaitu untuk n anggota bilangan cacah. Ingat, bilangan cacah itu mulai dari 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka nanti kalau 3 pangkat 4n plus 1, pastilah belakangnya 3. Gimana tahu 3? Nah, 4n plus 1, n-nya cacah. Kalau saya masukin n-nya 0, 0 tambah 1 adalah 1, 3 pangkat 1. Oh, masuk di sini. Kalau n-nya 1, berarti nanti di sini jadi 4 tambah 1, 5. Oh, 3 pangkat 5. Kalau n-nya 2, berarti di sini 8 tambah 1, 9. Dan seterusnya. Maka belakangnya pasti 3. Berikutnya lagi, kalau saya buat 3 pangkat 4n ditambah 2, pasti bla bla bla, belakangnya nanti akan jadi 9. Karena kalau 4n plus 2 bisa 2, bisa 6, bisa 10, bisa 11 ya. Masukin aja n-nya dari 0, 1, 2, 3. Nah, terus kalau 3 pangkat 4n plus 3, ini kalau saya masukin n-nya mulai dari 0, berarti pangkat 3, pangkat 7, pangkat 11, pangkat 15. Ini pastilah sekian, sekian, sekian. Belakangnya pasti 7. Dan seterusnya. Terakhir kalau 3 pangkat 4n plus 4, pasti nanti akan jadi bla bla bla. Jadi nanti belakangnya pasti 1. Nah, sekarang kalau yang diminta soal adalah 3 pangkat, yaitu 3 pangkat 2011. 2011 berarti sama aja 2008 ditambah 3. Berarti nanti 2008 itu bisa saya tulis 4 dikali dengan 502 baru ditambah 3. Ini berarti kategori 3 pangkat 4 n ditambah 3. Kalau 4n plus 3 pasti yang ini, pasti bla bla bla, sekian sekian sekian, belakangnya 7. Jadi kesimpulannya, kalau nanti 3 pangkat 2011 ini saya bagi dengan 10, maka nanti sisanya itu adalah 7.